Halo semuanya, Valar Morgulis. Episode 7 HOTD yang berjudul Driftmark baru aja dirilis. Langsung aja kita bahas. Kita rekap dulu apa yang terjadi di episode 7. Tentunya ini akan mengandung spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, bagusnya nonton aja dulu, ntar baru balik lagi ke video ini. Oke, langsung aja kita mulai rekapnya. Setelah nasibnya dibuat terlalu cepat di episode 6 kemarin dengan akhir hayatnya yang dibuat berbeda dari novel, yaitu dibakar oleh Vhagar, serial ini ngasih penghormatan buat Laena Velaryon di opening episode 7. Kita diliatin upacara pemakaman ala House Velaryon di Driftmark dan di sana hadir beberapa karakter yang udah kita tahu. Rhaenyra dan Daemon akhirnya setelah sekian lama bertemu lagi setelah terakhir kali mereka bertemu di acara pernikahan Laenor dan Rhaenyra belasan tahun yang lalu. Bahkan Otto Hightower pun kembali lagi menjadi The Hand satu kali lagi setelah Lionel Strong mati. Di episode ini banyak adegan saling pandang seakan menunjukkan tensi yang memang lagi nggak baik-baik saja. Selain itu, keadaan jadi canggung karena beberapa orang yang hubungannya lagi nggak baik kembali dipersatukan lagi di suatu tempat. Di acara ini kita tahu kalau Aegon ternyata akan dijodohkan dengan adiknya sendiri yaitu Helaena Targaryen. Kayaknya menyandang nama Aegon seakan membuatnya seperti Aegon the Conqueror yang menikahi adik-adiknya sendiri. Aegon bisa kita lihat gak excited dengan itu karena dia menilai Helaena adalah seorang idiot. Bahkan mereka gak punya kesamaan apa-apa selain mereka sama-sama punya naga. Hal yang masih menjadi bahan ejekan buat Aemon. Di episode ini ternyata Aemon masih dipanas-panasi karena dia belum punya naga sendiri. Larry Strong akhirnya mendapatkan reward dari membunuh ayah dan saudaranya sendiri dan sekarang dia dikenal sebagai Lord of Harrenhal. Larys menjadi orang yang Queen Alicent hindari untuk saat ini setelah perbuatannya yang di luar dugaan. Rhaenyra menyuruh Jaehaerys untuk menghibur sepupunya yang baru aja kehilangan ibu mereka, yaitu anak kembar Daemon, Baela, dan Rhaena. Jaehaerys sebenarnya malu karena dia nggak terlihat sama sekali seperti Targaryen ataupun Velaryons. Jaehaerys bahkan gak dekat dengan neneknya sendiri yaitu Rhaenys. Di kesempatan itu King Viserys mencoba untuk mendekati Daemon yang udah lama dia usir. King Viserys menyuruh Daemon kembali ke King's Landing dan mengatakan bahwa biarkan masalah mereka hilang di telan waktu. Tapi Daemon dengan tegas menolak dan mengatakan bahwa tempatnya adalah di Pentos. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan King Viserys. Otto Hightower menyampaikan bela sungkawanya pada Daemon, tapi Daemon terlihat masih membenci Otto, apalagi Otto menjabat sebagai The Hand kembali. Setelah ditolak Daemon, King Viserys kemudian pergi tidur. Selanjutnya, Corlys Velaryon dan Rhaenys Targaryen duduk di aula mereka. Rhaenys menganggap apa yang menimpa Laena adalah akibat dari ambisi mereka, terutama Corlys yang terlalu berambisi mengejar Iron Throne untuk keturunannya. Corlys beralasan bahwa Iron Throne harusnya milik Rhaenys, padahal Rhaenys mengatakan dia udah merelakan itu bertahun-tahun yang lalu. Rhaenys ingin Corlys langsung menunjuk Baela menjadi pewaris Driftmark menggantikan Laena, karena pewaris Driftmark harus punya darah Velaryon. Corlys kayaknya ingin menunjuk Lucerys sebagai Lord of Driftmark, tapi Lucerys menolak. Rhaenys pun membicarakan kebenaran yang udah kita tahu semua tentang anak-anak Rhaenyra nggak mengalir darah Velaryon seperti anak-anak Laena. Namun Corlys nggak peduli karena orang-orang akan mengingat nama, bukan darah, katanya. Ketika malam hari di mana adegan ini kita cuma diterangi dengan sinar bulan, Rhaenyra dan Daemon berjalan di tepi pantai. Rhaenyra mengatakan bahwa Laenor saat ini makin lama makin gak berguna karena gak ikut memperjuangkan pernikahan mereka. Rhaenyra mengatakan dia dan Laenor udah berusaha untuk membuat keturunan, tapi itu gak bisa dilakukan sehingga Rhaenyra terpaksa mendapatkannya dengan orang lain. Mereka berdua sama-sama kehilangan kekasih mereka, Ser Harwin dan Laena Velaryon. Rhaenyra menyesali membiarkan Ser Harwin pulang ke Harrenhal. Daemon malah berpikir bahwa Queen Alicent bisa jadi yang jadi dalang semua ini. Tapi Rhaenyra nggak percaya Queen Alicent yang dia kenal bisa melakukan hal sekeji itu. Rhaenyra kemudian mengajak Daemon menyelesaikan apa yang belum selesai di antara mereka. Rhaenyra menyalahkan Daemon yang meninggalkannya dulu, tapi Daemon beralasan bahwa Rhaenyra masih kecil saat itu. Jadi Rhaenyra pun menggoda Daemon dan mengatakan bahwa dia bukan anak kecil lagi. Mereka berdua pun kemudian bercinta di bawah sinar bulan dan diiringi oleh deburan ombak. Cie. Sementara mereka in the Hoy, Aemon berinisiatif untuk melakukan sebuah hal yang nekat, yaitu mengklaim naga terbesar di Westeros untuk dirinya sendiri. Vhagar saat ini kondisinya tanpa penunggang, dan Aemon mengambil kesempatan ini karena dia udah capek diejek terus oleh Aegon saudaranya. Aemon dengan nekat ingin langsung menaiki Vhagar. Awalnya Vhagar menolak, bahkan Aemon sempat akan di Dracarys.
Tapi Aemon segera melakukan perintah pada Vhagar dan naga besar ini pun menurut. Mereka pun kemudian terbang bersama. Daemon dan Rhaenyra yang melihat Vhagar terbang dari kejauhan pun penasaran siapa yang mencuri Vhagar dan berani menungganginya. Setelah Aemon kembali, Baela dan Rhaena bersama Jaehaerys dan Lucerys berkonfrontasi dengan Aemon. Baela mengatakan bahwa itu adalah naga ibu mereka. Tapi Aemon mengatakan bahwa Vhagar udah jadi miliknya karena dia udah mengklaim. Aemon saat itu udah bisa mengangkat kepalanya. Dia udah punya percaya diri yang tinggi. Ya iyalah, Vhagar loh naganya. Bahkan dia menyuruh Baela mengendarai babi bersayap yang pernah Lucerys berikan padanya di Dragon Pit. Perkelahian pun gak bisa dihindarkan. Aemon ternyata cukup kuat meladeni pertarungan 4 lawan 1. Aemon bahkan siap menghantam Lucerys menggunakan batu dan mengatakan Lucerys bisa aja dibakar hidup-hidup kayak ayahnya. Lucerys bingung dong, Laenor ayahnya kan masih hidup. Aemon lalu memanggil mereka dengan sebutan Lord Strong. Jaehaerys kemudian melemparkan pasir ke Aemon yang membuat Lucerys dengan gampang melukai mata Aemon dengan belati. Keributan dini hari pun gak terhindarkan di aula Driftmark. Aemon diobati dan mendapatkan jahitan, namun Maester mengatakan bahwa Aemon udah dipastikan akan kehilangan matanya. King Viserys kemudian langsung melakukan pengadilan dadakan untuk mencari tahu kebenaran yang terjadi. Ternyata ini bermula karena Aemon menyebut anak-anak Rhaenyra dengan sebutan anak haram. King Viserys menanyakan Aemon dari mana dia mendengarkan tuduhan seperti itu. Aemon kemudian melihat ibunya, seperti anak kecil pada umumnya. Setelahnya, Aemon menyalahkan Aegon, saudaranya. Aegon dengan tipikalnya yang seperti itu dengan gamblang mengatakan pada King Viserys bahwa fakta itu udah terlihat jelas dengan melihat langsung diri mereka. King Viserys pun marah dan mengatakan bahwa pertikaian tanpa akhir ini harus segera dihentikan karena mereka adalah keluarga. King Viserys menyuruh mereka untuk saling meminta maaf, tapi Queen Alicent menuntut keadilan. Dia ingin mata Lucerys juga diambil satu. Alicent menyuruh Ser Criston melakukan eksekusi, tapi Ser Criston menolak karena sumpahnya adalah melindungi ratu, bukan perintah eksekusi seperti itu. King Viserys pun mengatakan bahwa siapapun yang mempertanyakan keabsahan dari anak-anak Rhaenyra, maka lidahnya akan dipotong. Alicent yang gak puas pun kemudian mengambil belati King Viserys dan mencoba untuk menikam Rhaenyra. Mereka berdua pun terlibat perdebatan. Rhaenyra mendorong Alicent dan Alicent melukai tangan Rhaenyra hingga darahnya mengucur. Semua orang bertatap-tatapan gak tahu harus melakukan apa. Aemon pun berbicara memecah kesunyian dan mengatakan bahwa itu adalah pertukaran yang adil. Dia memang kehilangan matanya, tapi dia mendapatkan Vhagar. Di lain waktu, Otto menghampiri putrinya. Dia setuju dengan Aemon bahwa dengan Aemon mengklaim Vhagar di sisi mereka, sebuah mata yang hilang adalah harga terkecil untuk sebuah naga terkuat di Westeros. Otto menyarankan Alicent mendatangi King Viserys untuk meminta maaf karena kejadian tadi subuh. Sementara itu, Laenor akhirnya menunjukkan batang hidungnya ketika Rhaenyra mendapatkan jahitan di lengannya. Laenor menyesali bahwa dia nggak ada di tempat ketika keributan itu terjadi. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena udah menjadi saudara, ayah, bahkan suami yang buruk. Laena mati, anak-anaknya berkelahi, dan istrinya cedera. Laenor juga menyalahkan kenapa Tuhan membuatnya seperti ini, yaitu tertarik pada laki-laki daripada perempuan. Kemudian Laenor pun mengatakan bahwa perjanjian yang dia buat dengan Rhaenyra udah harus mereka hapus. Dia akan menjalani kewajibannya mulai saat ini menjadi suami yang baik untuk Rhaenyra karena Ser Carl juga akan dikirim ke Stepstone. Setelah apa yang terjadi di Driftmark, rombongan King Viserys pun kembali ke King's Landing. Tentu aja, Vhagar juga dibawa pulang ke sana. Ketika berada di atas kapal, Alicent yang lagi di luar pun didatangi oleh Larys. Di situ dia menawarkan jika Alicent masih menginginkan mata sebagai keadilan, dia siap melakukannya. Alicent pun menolak tawaran itu. Kemudian Larys mengatakan bahwa dia menunggu perintah Queen Alicent selanjutnya. Di waktu yang sama Rhaenyra dan Daemon terlibat percakapan. Rhaenyra mengatakan dia butuh teman, bahkan lebih dari teman. Rhaenyra mengatakan gak bisa menghadapi kubu The Green sendirian. Dia mengajak Daemon bersatu seperti Aegon the Conqueror dan para saudarinya. Dengan Daemon menjadi suami dan pangeran pendamping, maka klaimnya gak akan mudah mendapatkan tantangan. Namun masalahnya, Daemon gak akan bisa menikahi Rhaenyra kalau Laenor masih hidup. Rhaenyra juga tahu itu, jadi sebuah rencana pun dilakukan. Daemon secara rahasia bertemu dengan Ser Carl Corey yang akan berangkat menuju Stepstone. Daemon menawarkan kesempatan lain untuk Ser Carl. Sejumlah emas yang cukup untuk memulai hidup baru di seberang Narosi, tempat yang cocok bagi orang seperti Ser Carl karena di sana nama bukanlah hal yang penting. Jadi di adegan selanjutnya di aula Driftmark, Ser Carl menantang Laenor untuk bertarung.
Pelayan Liner pun jadi saksi dan kemudian berlari memanggil Corlys dan para penjaga kastil. Ketika mereka sampai, Liner, putra pertamanya, terlihat terbakar di perapian aula. Rhaenys pun kemudian menangisi jasad Liner yang udah nggak kelihatan lagi fisiknya karena terbakar parah. Karena Liner dinyatakan meninggal, akhirnya Daemon dan Rhaenyra bisa menikah. Hanya 4 anak-anak mereka yang hadir dalam pernikahan tersebut. Di episode ini, Daemon dan Rhaenyra udah secara resmi menjadi suami istri. Di ending episode, kita ngeliat bahwa Sir Carl lagi naik perahu untuk berlayar, kemudian disusul oleh seseorang dengan jubah yang ternyata adalah Laenor yang masih hidup, dengan penampilan kepala tanpa rambut Silver House Velaryon. Itu dia rekap episode 7 yang berjudul Driftmark. Seperti biasa, setelah ini akan ada video breakdown, jadi pastikan kalian subscribe untuk mendapatkan update video yang selanjutnya. Saya Besa Putra, to be continue, sampai jumpa di video breakdown, Valar Morghulis.